definisi cerita fabel itu sendiri adalah cerita yang menceritakan karakter, menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Gitu. Secara fisiknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi berbentuk segi panjang, menyerupai papan. Nah, di dalamnya saya sisipkan tokoh atau karakter hewan. Di sini ada monyet, ada burung, ada gajah, ada kuda nil, ada beruang, ada ular, dan semacamnya. Juga saya sisipkan pohon-pohon begitu. Kemudian saya sisipkan batu warna-warni, saya pilih batunya dan juga warna corak yang menggunakan warna-warna yang mencolok supaya menarik perhatian anak. Kemudian saya isi dengan angka 1-20 ini sesuai dengan ide atau penilaian saya. Gitu. Kemudian kartu yang ada di hadapan saya ini adalah salah satu instrumen yang akan digunakan oleh siswa ketika menggunakan media ini. Kartu tantangan saya berwarna hijau, kartu reward atau penghargaan saya berwarna biru, kemudian kartu punishment atau hukuman saya beri kartu warna kuning. Ini bermaksud untuk membedakan supaya siswa menggunakan untuk membedakannya. Nah, di balik kartu reward ini, kartu masing-masing ini ada keterangannya Bapak Ibu. Oke. Proses pembuatan media. Jadi setelah itu barulah saya memulai perjalanan. Saya ambil begini. Saya ambil kartu untuk memulainya. Saya harus mengambil kartu tantangan untuk memulai perjalanan. Tantangan 7, 1 orientasi, 2 kode, 3 resolusi, 4 komunikasi. Urutkan struktur cerita fabel di atas hingga menjadi urutan struktur yang benar. Kemudian saya jawab, misal saya jawab tantangan 7. Ini jawabannya Bapak Ibu. Contoh saya jawab 1 orientasi, 2 4 komunikasi, 1 4 3 2 urutannya. Dan ternyata di sini benar jawabannya. Kunci jawaban nomor 7 1 4 3 2. Ketika juri sebaya mengatakan benar, saya boleh mengambil kartu reward. Kartu reward ini pun saya berikan secara random 7 1 2 3. Sudah bertanya bisa? Iya. Oh, bisa. Saya. Oke. Bu Widat, melihat apa yang sudah jenengan tampilkan itu, apa bedanya dengan monopoli, Bu? Monopoli itu kan monopoli ya. Iya. Monopoli barisannya berbeda ya, kompak begini. Kalau ini saya perbedaannya seperti ini. Kemudian ada yang masuk penjara seperti itu, jawabannya benar yang mendapat reward, jika salah mendapat. Ya, oke. Itu yang jenengan tawarkan terkait dengan media, metode, model. Media pembelajaran. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran tentu ada hasil, ya. Hasil yang dicapai apa, Bu Wid? Hasil apa yang di sini tidak tertera. Oh, si A si B untuk 80, 75 dan seterusnya untuk pengetahuan atau keterampilannya. Jangan sampaikan di sini ada rata-ratanya. Kami jadi bingung. Sebenarnya apa sih hasilnya? Hasilnya apa? Saya mohon maaf karena sebelumnya memang keterbatasan waktu. Sebelumnya saya ada kegiatan dari di luar kota, jadi baru sempat tidak menyisipkan data-data yang lebih lengkap lagi. Ya, oke. Mungkin jika hasilnya belum tampak ya, ini ya. Nah, yang ditanyakan kemudian untuk media itu, penerapan di kelasnya itu per kelompok memang sudah punya bagian media ini atau untuk satu kelas? Iya, jadi sebenarnya ini ada 4 Bu, cuma saya bawa cuma 1. Untuk sebenarnya ada 4. Gitu. Untuk 4 ya. Iya. Oke. Jadi kan di sana setiap program itu ada dibagi jumlah siswa. Ya. Dalam perencanaan ini dikatakan jenengan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang bagaimanakah yang sudah jenengan temukan? Baik. Sebelumnya ini kan cerita fabel materi semester ganjil ya. Materi semester ganjil dan waktu di tahun 2021-2022 semester materi fabel ini masih PTMP terbatas. Waktu itu yang saya temukan berdasarkan keadaan teori kita di
SD SMP dulu 11. IPA IPS matematika ini bahasa Indonesia bahasa Inggris. Berdasarkan PTMP terbatas di SMP 11, yang pertama ada IPGK dan Jadi setelah semua materi tersampaikan, ini sebagai penilaiannya atau gimana? Sebagai penilaiannya? bisa dijadikan variasi penilaian, tetap saya menggunakan daring. Menggunakan daring ini seperti memantau sejauh mana apresiasi siswa terhadap materi yang saya sampaikan. Kalau mengerjakan UKS diulur-ulur Bapak. Iya. Ini individu atau kelompok? Kelompok tadi ya. Jadi satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 7 pemain. 7 pemain, satu sebagai juri, 6 sebagai pemain. Oke. Kemudian mainnya berarti langsung secara bersama. Iya Bapak. Jadi blok kayak lomba catur semuanya bareng gitu ya. Oke. Kemudian dianggap bahwasanya karena materi semuanya sudah tersampaikan, maka anak-anak semuanya sudah dianggap ya paham 70-80% ya. Jadi nanti akan jalan kalau anak-anak banyak yang tahu tentang materi yang bisa jalan itu. Tapi ketika ya gimana ya, jadi di kota kan seperti itu. Misalkan ada kesulitan nggak ketika banyak yang malah nggak tahu Materinya. anak-anak itu jawabannya? Sebagian iya Bapak. Jadi karena cerita Fabel ini sebenarnya mereka juga sudah mendengar dari SD materi itu kan, Fabel itu kan yang diperankan oleh. Apa sih gerakan Batian itu? Gerakan literasi yang mengajak siswa untuk menggali apa yang mereka inginkan, apa yang mereka menanti, apa yang mereka ingin tahu tentang keterampilan hidup mungkin, atau mempraktikkan sebuah pengetahuan yang sudah didapat, kemudian menuliskan kembali pengetahuan tersebut, langkah-langkah tersebut dengan bahasa mereka sendiri, dengan kemampuan mereka, dengan informasi yang mereka dapat. Itu gerakan latihan. Ide inovasi dari best practice ini adalah bermula dari perkataan siswa. Bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia, hanya membaca dan menulis saja. Kok bacaannya hanya diambil dari LKS ya? Hanya dari buku paket ya? Kemudian pelajarannya kurang asik, tidak menantang. Padahal dengan adanya teknologi tersebut, sebenarnya kita dari guru bisa berinovasi. Ya, Bu Lita, hasil akhir sebenarnya anak itu apa sih? Menulisnya, kemampuan Menulis. teks prosedurnya dari apa yang mereka praktekkan. Menulis, Ya. ya. Tadi saya ada di YouTube, itu apa? Itu tentang praktek kegiatannya, praktek ketika membuat sesuatu. Prakteknya tidak dinilai? Iya, dinilai juga. Dinilai. Iya, Yang dinilai prakteknya atau YouTube-nya? prakteknya. Prakteknya. Jangan menilai bukan di YouTube. Kan melalui hasil prakteknya kan dinilai, Ya. juga. Berarti jenengan tidak menilai di YouTube ya? Selain itu juga gitu. Ada. Ada. Data pendukung penilaian di YouTube, penilaian di praktik, dan penilaian saat tulis ada nggak datanya? Itu belum ada. Belum ada. Iya. Berarti masih belum ada ya? Pengenalan gitu. Iya. Kalau penerapannya Ketika belum ada, tapi di sini saya melihat jenengan sudah berhasil membuat prosentase ini dari mana, Bu Rita? itu sebar angket. Iya. Nggih. Prosentase di sini ada 82% merespon setuju. Iya, dan sebar angket. Berarti ini hasilnya tidak sama dong dengan hasil yang dicapai. Hasil jenengan sebenarnya apa sih, angket atau tadi sudah disampaikan ya? Iya. Angket atau tulis atau keterampilan. Nah, tadi disampaikan saya menilai ketika dia bekerja, saya menilai di YouTube, saya menilai di pengetahuan. Tapi nggak ada hasilnya di sini. Jenengan hanya menyampaikan apa tadi, survei. Iya. Harusnya hasil itulah yang ada di sini, Bu Rita ya. Karena program jenengan ini sudah baik. Nah, sekarang lanjutnya ketika jenengan menyampaikan ini, yang jenengan tawarkan itu apa sih? Media,
Kalau media Apa? bukan. Apa yang ditawarkan? Strategi. Strategi ya. Definisi strategi menurut Bu Lita apa? Cara atau teknik. Cara atau teknik. Kalau saya misalnya Bu Lita dengan saya menggunakan metode ceramah ya. Saya ceramah. Ada yang berbeda dari saya dengan Bu Lita itu apa namanya? Teknik. Teknik. Berarti strategi adalah teknik. Teknik perseorangan gitu, Bu Lita. Tadi disampaikan strategi adalah teknik. Nah, itu. Satu yang perlu disamakan adalah persepsi ketika kita menggunakan istilah dalam judul biar tidak salah jalur ya. Kalau strategi konsekuensi dengan strategi di sini apa? Gerakan literasi batikan. Tidak disampaikan strateginya ya. Ketika di pendahuluan atau latar belakang sudah masuk ke strategi. Oke ya. Harus konsisten. Kalau yang ditawarkan strategi ya strategi dan harus menguasai strategi itu apa. Ya. Itu yang kalau untuk secara keseluruhan teknik penulisan best practice-nya sudah rapi ya Pak ya. Rapi. Namun tadi disampaikan ternyata isinya masih survei ya. Gitu ya Bu Lita ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, nyambung sedikit dengan yang disampaikan oleh Bu Agung. Yang di bahasa Inggris atau mungkin di materi yang lain juga biasanya yang sering dipakai sampai sekarang itu ada yang namanya contextual teaching and learning strategy. Jadi strategi yang menggunakan pembelajaran kontekstual. Iya, kontekstual. Bu Rita masih hafal langkah-langkah dari kontekstual atau CTL? Ini strategi lama sekali, tapi sampai sekarang saya anggap ini yang termasuk yang paling bagus. CTL ini ya paling bagus ini. Meskipun di Indonesia nanti di istilahnya itu di apa itu diadaptasi dengan istilah-istilah yang baru. Ya. Mungkin bisa dikasih langkah-langkahnya nggak? Saya bacakan aja ya. Langkah-langkahnya ada constructivism, inquiry, questioning, learning community, modeling, reflection dan authentic assessment. Untuk yang constructivism, pembangunan pengetahuan, di langkahnya ada tadi ketika apa gitu loh. Jadi saya bacakan langkahnya, Bu Lita yang menyebutkan apa yang dilakukan di strategi ini. Strategi kan satu series, satu set, satu urutan langkah-langkah yang terpadu ya, seperti CTL dengan strategi ya. Constructivism-nya di ketika apa anak-anaknya itu? Ketika kita memberikan menjadi rendah, sehingga ini menjadi salah satu PR untuk guru bagaimana cara meningkatkan kembali semangat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Tujuan dibuatnya karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti lomba UGM tingkat kota. Selain itu juga untuk menyalurkan informasi kepada guru-guru yang lain bahwa ada sebuah metode pembelajaran yang dirasa bisa sedikit efektif untuk menarik minat siswa dalam belajar berpantun. Ini ide inovasinya. Media pembelajaran yang penulis pilih untuk karya tulis ini adalah kalung pantun sesuai dengan materi pelajaran kelas 7 semester 2 tentang pantun dalam bab puisi rakyat. Penulis merasa media ini paling cocok untuk membantu penulis dalam menyampaikan materi. Kalung pantun ini membantu siswa untuk lebih mudah menyerap materi pantun dengan cara praktik secara langsung dan spontan dengan teman sekelasnya. Jadi implementasi kegiatannya setelah guru memberikan materi tentang pantun, siswa diajak untuk bermain sambil belajar dengan cara siswa membentuk lingkaran di dalam kelas. Setelah membentuk lingkaran, siswa dibagikan kalung pantun satu persatu. Setelah itu guru akan memutarkan musik dan memberikan sebuah bola kepada murid tersebut. Murid akan mengoper bola ke teman sebelahnya sampai musik berhenti. Ketika musik berhenti, bola yang dipegang oleh siswa tersebut itulah yang akan terpilih untuk maju membuat pantun bersama teman yang pertama kali mendapatkan bola. Baiklah Bu Arinda. Sebenarnya kalau saya lihat ini idenya inovatif ya.
kreatif. Namun ketika saya melihat hasil, tidak ada hasil. Dan saya lebih terkejut lagi ketika jenengan menyampaikan ini ternyata bukan best practice kegiatan pembelajaran, namun best practice ice breaking. Ya, sebenarnya ini bisa menjadi best practice pembelajaran, tapi harus ada hasilnya. Ini sebenarnya kalau menurut saya bukan hanya ice breaking aja, karena Bu Arinda tidak menindaklanjuti kegiatan ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk penilaian baik pengetahuan ataupun keterampilan. Jadi kalau hanya ice breaking saja masih belum. Karena kan masa pandemi ini kan untuk materi pantun kan belajar dari rumah ketika itu. Jadi ketika masuk mengimplementasikannya hanya sambil lalu saja. Makanya ya itu saya minta maaf sebelumnya. Ya oke. Ya ini agak kaget juga kita. Kalau dikatakan ice breaking sebenarnya sudah masuk konten ya Pak Yusuf ya? Iya. Iya. Cuma si penyajinya jujur bahwa ini adalah ice breaking. Karena memang tidak ada penilaian before afternya jadi Iya. Ya oke, itu aja dari saya Bu Arin, silakan Pak Yusuf. Nah, sebelum masuk ke yang ice breaking tadi, saya ingin tahu sebenarnya ini ada istilah pantun gurinam syair. Saya ingin belajar juga ini. Bisa jelaskan dulu. Kalau pantun itu satu baitnya lebih dari 4 garis, 2 lampiran, 2 isi. Kalau gurinam itu seperti yang diucapkan Jarjit, 2, 3 pohon jambu, mari kita saling bertemu. Banyak itu gurindam karena 2 garis saja, 1 isi ya 1 lampiran 1 isi. Kalau pantun sekali lagi. Pesawat USO ini adalah pesawat online yang sudah saya setting. Di dalamnya terdapat materi-materi tentang unsur surat. Bentuknya seperti ini, yang saya bagikan melalui sebuah link. Link ini masih bisa digunakan, kalau mau mencoba bisa. Bentuknya yang seperti ini, kemudian ini saat bermain, saat siswa menjawab jawaban dengan benar, kemudian ini saat siswa menjawab dengan salah, kemudian ini hasilnya nanti langsung masuk ke peringkat, kemudian saya bisa langsung melihat hasil dari anak-anak itu. Pesawat USO ini adalah sebuah game yang dimainkan secara online, kemudian ada aturan mainnya juga, ada nyawanya yang menjadikan sebuah tantangan bagi anak-anak untuk bermain. Kemudian ada batas waktunya, kemudian bisa diulang kembali jika skor yang dinilai belum mencapai sempurna. Nah, pengulangan di sini yang bisa membuat anak-anak itu ingat dengan unsur-unsur surat. Nah, secara tidak langsung mereka kan bermain sambil belajar, bermain sambil mengingat materi yang mereka pelajari. Kemudian ide inovasi yang kedua saya gabungkan dengan media pembelajaran offline. Pesawat surat perjodohan. Surat perjodohan ini adalah ada surat, 2 buah surat yang jenisnya berbeda. Ada surat dinas, ada surat pribadi. Kemudian yang nantinya akan dijodohkan dengan unsur surat yang sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian, jadi anak-anak sendiri nanti yang menjodohkan atau mencari jodohnya dengan si surat itu nanti. Seperti ini bentuknya hasil akhirnya anak-anak. Anak-anak di sini saat bermain surat perjodohan melatih kerjasama karena saya menggunakan metode diskusi antar kelompok, bukan kelompok, dalam satu tim. Nah, itu diskusi, kemudian kerjasama, kemudian ada yang dikatakan juga ada yang harus fokus dengan memilah-milah atau menjodohkan sesuai dengan bagian dari strukturnya. Bermanfaat. Dan yang pertama, bagi siswa, inovasi ini dapat meningkatkan kemampuan dalam menelaah unsur surat. Bagi guru, inovasi ini dapat memudahkan menyampaikan materi
menelaah surat pada siswa. Bagi sekolah, inovasi ini dapat memotivasi guru di lingkungan sekolah untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran. Kemudian perencanaan dan implementasinya. Perencanaan dalam bagian pertama, identifikasi pembelajaran tanpa media. Siswa bingung membedakan jenis surat, kemudian kesulitan menelaah unsur. Ya, meskipun apa namanya intonasinya agak gimana gitu ya, ya memang logatnya beda ya. Orang Pasuruan ini, Bagong juga kan? Ya. Kalau saya lihat tadi menarik ya, kemudian pasti menyenangkan kelihatannya dari anak-anak kelihatan antusias. Yang saya tanya pertama kali adalah ini hanya KD3 ya? Apa? Hanya KD3. Oke. KD3 saja. Berarti nanti penilaiannya hanya berdasarkan pengetahuan. Oke, pengetahuan. Untuk yang pesawat tadi penilaiannya atau cara pengambilan nilainya dari Ada muncul sendiri nanti Pak. oh gitu. Skornya kan ada skor 10-nya 18. Hmm. Kemudian kalau kurang dari 18 ya kelihatan. Nanti Hmm. muncul di layar yang itu, HP-nya itu. Itu nilainya langsung untuk individu satu orang atau untuk langsung Tim. satu kelompok? Tim. Oh, satu Satu tim. tim. Tadi saya sempat mendengar bahwasanya kalau misalkan nilainya lebih bawah dari apa namanya KKM bukan KKM ya? Skornya yang ditulis sama SO. ya. Nah, diulang lagi sampai ya namanya anak-anak itu Pak. Kalau bukan ulangi lagi ayo semangat. Sambil bermain sambil mengingat-ingat oh unsurnya ada ini, mana apa ya biar nggak salah kan seperti itu. Biar nanti jawaban keduanya tidak Iya. salah. Oke. Berarti learning by accident, belajar berdasarkan kesalahan ya. Iya. Ya, trial and error ya. Itu berarti KD3. Itu juga satu tim. Cuma istilahnya apakah ada perbedaan antara kelompok yang selesai duluan dengan yang selesai kedua, ketiga, keempat dan seterusnya? Ada. Nilainya berbeda. Berbeda. Dilihat dari jawabannya. Lihat jawabannya, kecepatannya Jawabannya lebih cepat selesai, semakin lebih cepat. Nah, biar nilainya lebih tinggi dari Oke. itu. Ada nggak seperti Pak Buatu misalnya kelanjutan untuk yang KD4 ya? oh saya belum buat inovasi yang KD 3D4 itu Pak. Soalnya kan saya baru di SMP 9 baru ini. Baik Bu Dian, saya ingin lihat pesawat USO-nya. Aplikasi itu. Aplikasinya. Aplikasinya. Aplikasi itu aplikasi yang sudah asli jenengan buat sendiri atau memanfaatkan aplikasi yang ada di HP. Yang ada di HP Bu ini media pembelajaran. Jadi medianya kemudian kita yang men-setting. Nah, ini nanti Di Play Store gitu ya. Bu, kebetulan media ini itu tidak perlu download atau download aplikasi di Play Store, tapi cukup dengan link yang saya bagikan itu saja. Linknya itu jenengan coba lihat. Asli aplikasinya tinggal ambil aja di Google ya. Oke. Oh, jenengan berarti memanfaatkan aplikasi yang ada di Google. Ya, Seperti media. Kahoot gitu ya. Google Classroom gitu ya. Oke, tapi bukan bentuk aplikasi. Jadi nggak perlu enaknya di sini buatan perlu download aplikasi. Jadi anak-anak itu Oke. Oh, Ya betul. Whatwall ya. Banyak sekali di sini. Iya, oke. Tinggal Whatwall. masukkan itu Ya, aja ya. Tinggal masukkan kalau anak-anak file-nya perlu ya. download kan kapasitas HP-nya. Berarti memanfaatkan Basis web. yang ada di Ya. internet terus digunakan sebagai media pembelajaran ya. Apakah ada keinginan untuk kedepannya ini untuk membuat aplikasi pure yang jenengan sendiri atau bagaimana itu harus memiliki inovasi ke arah sana Iya. atau bagaimana? Kalau kemauan ya ada, tapi jalannya ini Ya. saya belum dapat jalannya, gurunya belum dapat. Gurunya banyak sekali ya. YouTube banyak sekali ya. YouTube itu banyak sekali. Jujur Kita sekali bisa jawabannya. ya. Iya. Ini ya, berarti jenengan memanfaatkan aplikasi yang sudah ada di Oke. Google. Nah, ketika tadi saya tampak anak-anak kan ada hasil surat ya, Hasil surat. yang ditempel di. Iya, itu surat dari saya. Oh, gurunya yang buat. Iya, surat dari saya menyediakan surat Gurunya yang menulis Iya. atau dari internet. dari internet. Oh, Saya dari kan memfokuskan untuk menelaah strukturnya. Hmm.
dari internet ya. Oke. Dari internet apa nggak alangkah baiknya guru itu menulis sendiri Oke. surat, setelah itu biar anak-anak menelaah. Ya. Ketika anak-anak menelaah, apa komentar dari anak-anak? Apa komentarnya? Komentarnya saat Komentar ketika menelaah surat dari guru tadi yang diambil di internet. ya itu Bu, menelaah strukturnya saja. Menelaah Iya. strukturnya saja. Oh sudah bisa, ya bisa Bu, gini sudah kan tadi sudah belajar di Nah, pesawatnya. kalau strukturnya saja, apa nggak pincang ketika tidak diimbangi dengan kebahasaan? Iya, bahasanya Iya, belum. ya, Iya. kebahasaan dan struktur. Kalau struktur kan hanya sekedar, Iya. oh ini kepalanya, Iya. ini tubuhnya, ini kakinya. Terus apa isinya? Kepala itu apa, kan menyangkut kebahasaan juga nanti. Iya. Ya, Iya. tubuhnya apa, kakinya apa. Jadi jangan dipisahkan ketika kepala, badan dan kaki itu tidak ada isinya. Itu loh. Ya. Tuh. Kalau inovasi sih oke. Ketika ditelusuri masih punya orang yang dipakai. Iya. Ya, masih punya orang. Setelah itu ketika diamati kegiatan pembelajaran jenengan, kenapa surat itu yang dihadirkan adalah surat milik orang lain yang tidak kita ketahui kebenarannya, siapa pembuatnya. Alangkah lebih baiknya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mungkin surat itu bisa diambilkan dari surat kakak kelasnya atau yang ada di perpus. Yang itu, yang Iya, otentik. iya, Otentik. dari kita untuk kita. Iya, saya sebenarnya punya surat kumpulan surat dari itu, tapi punyanya saya yang dari sekolah dulu. Iya. Media konvensional, tetapi harus media itu yang karena sekarang anak suka dengan gadget, lebih ke arah itu muncul suatu aplikasi yang menurut saya kolaborasikan dengan Komedi Putar ini, bahwa pembelajaran tidak cukup dengan menarik minat dan motivasi, namun harus mendorong siswa untuk berkolaborasi aktif, kritis, dan kreatif. Siswa itu cenderung suka dengan menggunakan gadget, akan lebih menarik jika membuat mind mapping dengan menggunakan aplikasi MiMind. Ini proses perencanaan dalam pembuatan media. Yang pertama yaitu mencari gambar, bagaimana gambar Komedi Putar itu sebagai acuan, kemudian menyiapkan alat dan bahannya, terus baru mengukur dan sebagainya. Setelah itu menyiapkan isi dari media ini, disebut dengan kartu soal, yang buat di sini dengan kartu. Nah, kartu soal nanti itu di dalamnya ada soal, kemudian ada sedikit kutipan cerpen, anak-anak harus menganalisa. Dan untuk tahu jawabannya, anak-anak nantinya tuh harus men-scan barcode. Kemudian menyiapkan materi. Nah, materi untuk soal ini contoh-contoh cerpen. Contoh-contoh cerpen ini kemudian diupload di Drive. Nah, setelah itu nanti diubahnya menjadi link dan diubah menjadi barcode. Kemudian mengunduh aplikasi MiMind di Play Store, memasang pada aplikasi di HP. Dalam penerapannya untuk media ini, dalam proses pembuatannya seperti ini yang dibutuhkan. Ya, ada styrofoam, gunting maupun ini dan sebagainya. Implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan apresiasi. Saat siswa mengambil kartu ini, kemudian di sini ada soal. Nah, soal ini kemudian didiskusikan bersama kelompoknya. Soal ini didiskusikan bersama kelompoknya. Misalnya yang ini saya dapatkan adalah tentang alur. Apa yang kalian ketahui tentang alur? Kemudian didiskusikan dengan kelompoknya. Setelah itu di sini ada kutipan cerpen.
Jadi di kutipan cerpen, siswa menentukan alur dari kutipan tersebut. Setelah menentukan alur, menentukan di sini ada petunjuknya lagi bukti kalimatnya. Untuk itu siswa setelah berdiskusi mereka menuliskannya di papan. Di papan dalam bentuk ya mind mapping juga, tetapi di papan itu. Bergantian setiap kelompok maju untuk menuliskannya. Setelah maju menuliskannya, anak-anak diminta oleh guru untuk melihat apakah jawabannya sudah benar atau tidak yang ditulis di papan itu. Nah, untuk melihat jawabannya mereka harus men-scan barcode yang ada di belakang soal. Jika karena berupa game, yang betul langsung lanjut men-scan yang bagian